Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai hidup saudara sekalian. Perkenalkan, saya Viola dari Gunawan dengan NIM 107. Pada hari ini kita akan berbicara tentang apa yang dunia lihat biasa, Tuhan lihat luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering hidup di bawah tekanan penilaian dunia. Dunia memaksa kita untuk selalu tampil sempurna, harus tampil cantik, harus selalu tampil tampan, harus berhasil cepat, harus berprestasi, harus viral, dan harus terlihat hebat. Dan ketika kita nggak memenuhi semua standar itu, dunia dengan cepat berkata bahwa diri kita ini biasa aja, nggak potensial dan nggak menonjol. Tetapi saudara tahu bahwa cara Tuhan melihat diri kita sangat berbeda dengan cara dunia melihat kita. Kita sama-sama buka yuk saudara, di Yesaya 55 ayat 8-9. Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa saudara? Artinya cara Tuhan menilai kita jauh lebih benar daripada cara dunia menilai kita. Dunia melihat penampilannya aja, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati saudara sekalian. Dunia melihat keterbatasan, Tuhan melihat potensi yang ada dalam hati saudara. Dunia melihat masa lalu, Tuhan melihat masa depan hidup saudara. Kalau dunia melihat kegagalan, Tuhan melihat rencana kekal yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup saudara sekalian. Nah, poin pertama, dunia hanya melihat permukaan. Dunia itu hanya melihat apa yang kelihatan. Pertama, dunia melihat penampilan fisik. Kedua, dunia melihat prestasi. Ketiga, dunia melihat popularitas. Dan yang keempat, dunia melihat harta dan status. Karena itu saudara, kita nggak boleh membangun harga diri berdasarkan apa yang dunia lihat. Kita harus membangun harga diri kita dengan cara pandang Tuhan terhadap diri kita. Karena kita ini adalah ciptaan yang sangat sempurna dan berharga di mata Tuhan kita. Sehingga kita harus membangun harga diri kita sesuai dengan cara pandang Tuhan melihat kita. Bagian kedua, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Tuhan itu melihat hal-hal tersembunyi yang dunia abaikan. Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat manusia. Dia melihat setiap kesetiaan kecil yang tidak dipuji siapapun. Dan Tuhan juga tahu potensi apa yang ada dalam hidup saudara, meskipun saudara sendiri belum pernah lihat dan belum tahu potensi itu sendiri. Contohnya, salah satu tokoh Alkitab yaitu Daud. Daud itu dianggap tidak penting, tetapi Tuhan melihat potensi dalam diri Daud, sehingga Daud ternyata menjadi seorang raja yang besar dan menyelamatkan bangsanya. Poin ketiga, itu apa yang membuat kita luar biasa di mata Tuhan. Yang pertama, itu kerendahan hati. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, oleh karena itu saudara kita tidak boleh menjadi orang yang tinggi hati. Yang kedua, ketaatan. Lebih penting daripada bakat. Kita harus menjadi umat Allah yang taat kepada Bapaknya, karena kita ini sebagai anak dan Allah ya sebagai Bapak kita, sehingga kita harus taat kepada Bapak kita. Yang ketiga, kesetiaan dalam hal kecil. Yang keempat, hati yang mau dibentuk. Dan yang kelima adalah identitas sebagai anak Allah. Nah saudara, aku punya ilustrasi singkat yang ingin dibagikan kepada saudara, yaitu tentang vas bunga yang retak. Jadi saudara, ada seorang pembuat gerabah terkenal, setiap hari ia membuat vas-vas yang indah. Nah, suatu hari dia menemukan salah satu vasnya yang retak di bagian samping. Para pekerja berkata, buang saja, vas itu nggak layak dijual. Tetapi sang pembuat gerabah mengambil vas itu, membersihkannya, memperbaiki bagian dalamnya, dan mengisi dengan lampu kecil. Ketika malam tiba, ia menaruh vas itu di tengah rumah. Saudara tahu, cahaya kecil mulai memancar, bukan dari bagian yang utuh, tetapi dari bagian yang retak. Retakan yang dianggap itu justru menjadi tempat di mana cahaya itu keluar. Pesan yang bisa diambil apa saudara? Nah, pesan yang bisa diambil adalah, bagi sama dengan hidup kita, dunia mungkin melihat kelemahan, kekurangan, dan keleluasan kita sebagai cacat. Tetapi Tuhan justru memakai retakan itu untuk memancarkan cahaya kemuliaannya. Yang dunia anggap tidak layak, Tuhan pakai untuk menyatakan terang. Nah, saudara, apa aja sih yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Pertama, kita tidak boleh merendahkan diri sendiri. Kita harus melihat diri kita bagaimana cara Tuhan melihat diri kita. Yang kedua, belajar melihat orang lain tanpa menghakimi. Tuhan itu melihat hati, bukan dari penampilan fisik aja. Yang ketiga, setia dalam hal-hal kecil. Yang kecil di mata manusia, itu besar di mata Tuhan. Yang keempat, berani melangkah dalam iman. Tuhan membesarkan langkah kecil menjadi dampak yang besar. Nah, saudara, mungkin dunia menganggap kita biasa-biasa aja. Mungkin usaha kita nggak terlihat, mungkin hidup kita nggak dianggap. Tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku, mulia dan aku mengasihi engkau. Yang dunia lihat biasa, Tuhan lihat luar biasa. Tuhan melihat hatimu, kesetiaanmu, perhubunganmu, dan masa depanmu. Tuhan melihat dengan mata kasih dan rencana kekal. Nah saudara, biarlah kita belajar melihat diri sendiri dan orang lain dengan cara Tuhan melihat. Itu saja yang bisa saya sampaikan saudara. Semoga firman ini bermanfaat bagi hidup saudara dan saudara
menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya untuk melihat diri saudara sebagai pribadi yang berharga dan melihat diri sendiri dan orang lain dengan cara Tuhan melihat diri saudara sekalian. Terima kasih saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.